2021 dan berapa persen? Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box. Saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Reza Riantono. Pertanyaannya adalah, mengapa book value tanaman ANJ itu hampir sekitar 6.500 per hektar dan hampir 10.000 per hektar untuk immature. Mengapa angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata perusahaan CPO lainnya? Dan pertanyaan yang kedua, berapa capex per hektar yang dibutuhkan untuk replanting sampai dengan mature? Mungkin Pak Lukas atau Ibu Nopri bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Reza. Selamat siang. Saya coba jabarkan beberapa hal dan kemudian nanti Ibu Nopri bisa silakan tambahkan. Pertama, untuk biaya immature ini di sini yang ada di dalam laporan keuangan sudah bercampur dengan biaya new planting, di mana biaya new planting ini adalah penanaman baru, yaitu yang masih ada di Papua. Jadi di dalam immature plantation asset kita itu ada dua kelompok, dan itu dua kelompok itu sayangnya adalah di dalam laporan keuangan menjadi satu. Jadi ada yang ada di Papua dan juga ada yang replanting di Belitung dan juga di Sumatera Utara. Yang paling besar tentunya kontribusinya, kenapa biayanya besar per hektar, tentunya berasal dari new planting, di mana untuk area baru seperti Papua, new planting itu membutuhkan untuk membangun infrastruktur, terus kemudian melakukan land clearing sebelumnya tentunya ada tahapan land clearing, membangun infrastruktur, terus kemudian persiapan untuk melakukan aktivitas penanaman. Nah, untuk biaya replanting sendiri, yang pertanyaan dari Pak Reza, biaya replanting kurang lebih sekitar 4.600 per hektar. Jadi semuanya ini udah blended, dan juga faktor utama kenapa biaya new planting di Papua itu relatif tinggi dibandingkan dengan yang lainnya yang ada di misalnya Kalimantan atau Sumatera, tentunya ada satu hal, yaitu faktor logistik. Jadi untuk faktor logistik ini juga yang menyebabkan biaya pengembangan kebun di Papua itu relatif lebih tinggi, kurang lebih sekitar 20% dibandingkan yang ada di Kalimantan ataupun di Sumatera. Demikian. Mungkin Bu Nopri silakan kalau ada yang ingin ditambahkan. Iya, jadi untuk kebun kita yang di North Sumatera 1, ANJ Agri, itu cost to maturity untuk replanting 4.600 itu karena kita melakukan banyak terracing, jadi konturnya itu agak berbukit. Jadi lebih tinggi, dia di 4.600 US dollar. Sedangkan di kebun kita yang satunya di Belitung, itu relatively tanah kita konturnya flat, jadi bisa lebih murah. Di situ harganya di 4.000 US dollar per hektar sampai maturity. Jadi rata-ratanya kita masih di bawah 4.000, mungkin sekitar 4.300, 4.400 US dollar di dua kebun yang lagi replanting tersebut. Ya. Baik. Terima kasih Pak Lukas dan Bu Nopri. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak Reza atas pertanyaannya. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Geraldus Lumi. Kira-kira apa inisiatif manajemen untuk memanfaatkan tanah HGU 50.000 hektar? Mungkin ini yang di Papua ya Pak? Karena sekarang area tanamnya baru sekitar 9.000 saja. Ya, terima kasih Pak Geraldus. Pertanyaan yang sangat menarik karena land bank-nya sangat luas, 50.000, bahkan lebih dari 50.000 sebenarnya yang masih available di Papua Barat yang ada di dalam penguasaan HGU ANJ.
rekan-rekan investor sekalian mungkin sudah mendengar bahwa pada tahun lalu Bapak Presiden menerbitkan peraturan Presiden mengenai nilai ekonomis karbon, dan di situ mengatur mengenai perdagangan karbon. Kami mencanangkan bahwa saat aturan turunannya sudah diterbitkan, maka kami juga akan menjajaki untuk masuk ke dalam perdagangan karbon. Di mana perdagangan karbon ini artinya kami memiliki area konservasi yang sangat luas dan di situ berpotensi untuk melakukan carbon trading dari area konservasi tersebut. Jadi saat ini kami belum dapat menyampaikan hal-hal yang lebih detail karena kami sedang menunggu aturan turunan dari peraturan Presiden yang diterbitkan pada tahun lalu. Mudah-mudahan menjawab kepada Pak Geraldus dan terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Lukas. Selanjutnya dari Pak Andi, ini terkait laporan keuangan Q1 2022, di mana terdapat penurunan beban penjualan dari 6,69 juta menjadi $214.000. Apa yang menyebabkan penurunan tersebut? Mohon penjelasan detail beban apa saja yang termasuk di dalamnya, Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Nanti saya akan minta bantuan kepada Ibu Nopri untuk menjabarkan lebih detail. Tetapi komponen yang sangat signifikan penurunan dari beban penjualan ini adalah pada tahun 2021 kita melakukan ekspor CPO. Kemudian sejak bulan Desember kita sudah menghentikan ekspor CPO dan mengalihkan ke pasar domestik. Dan ini juga bukannya kami mengetahui bahwa akan muncul aturan DMO segala itu ya, tetapi karena satu kondisi pasar di pasar domestik itu juga sangat mendukung, dan kedua juga memang kami juga mempunyai kepedulian terhadap kondisi pasar yang ada di pasar lokal ini, sehingga memasok juga CPO lebih besar, artinya sejak Desember 100% ke pasar lokal. Nah, akibat kami tidak melakukan ekspor lagi, maka komponen ekspor levy atau pungutan ekspor dan juga pajak ekspor itu tidak dikenakan kepada kami karena harga jual di domestik itu sudah net dari ekspor levy dan ekspor tax. Demikian kurang lebih. Mungkin Bu Nopri silakan ada tambah. Ya, jadi 6,69 juta itu termasuk biaya levy. Jadi levinya berubah-berubah sepanjang tahun selama tahun 2021, tapi termasuk besar. Di samping itu juga karena kita melakukan banyak ekspor, terpaksa kita menyewa fasilitas untuk bulking di Dumai. Jadi ada beberapa tangki yang kita sewa untuk melakukan ekspor ke India. Jadi tahun ini bisa kita hemat itu semua, levy dan juga fasilitas untuk bulking di Dumai. Yang satunya lagi juga kita melakukan inisiatif untuk di Papua. Kita sudah berhasil melakukan shipment direct. Kalau dulu itu kita terpaksa melakukan transshipment dari Papua, dari kebun kita di Sorong Selatan. Kita terpaksa melakukan transshipment di tengah laut dan dari batch ke tanker. Kemudian di tahun 2022 kita sudah bisa melakukan direct shipment ke pulau-pulau yang terdekat. Jadi ke Sulawesi, ke Kalimantan, kita sudah bisa langsung melakukan batch shipment. Jadi itu juga ada penghematan dalam hal beban penjualan. Itu aja tambahannya Pak Lukas. Terima kasih Bu Nopri. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Jeremy Owen. Ini terkait biogas, Pak Lukas. Apakah ada rencana ANJ untuk membuka biogas baru? Kemudian yang kedua terkait edamame, terkait kerjasama ANJ dengan grup Asia Food, bagaimana mekanisme kerjasamanya? Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Jeremy Owen. Pertama saya coba jabarkan mengenai renewable energy biogas, dan hal ini spesifik untuk biogas power plant kita yang ada di Belitung. Memang benar secara laporan keuangan kinerjanya tidak menggembirakan.
Hal ini karena kami memiliki purchase power agreement dengan PLN untuk jangka cukup panjang 14 tahun seingat saya, dan di mana harga tersebut adalah fix Rp975 per kWh. Di tahun kurang lebih sekitar tahun 2017-2018 kami telah berupaya melakukan negosiasi ulang dengan PLN, tetapi hal tersebut gagal. Di saat-saat terakhir PLN tidak menyetujui, dan jadi kalau pertanyaannya adalah kami memiliki beberapa lokasi lain yang memiliki potensi dikembangkan juga biogasnya. Nah, jadi biogas ini tentunya dampak positifnya adalah penurunan gas rumah kaca, greenhouse gas emission reduction. Tetapi dari biogas ini tidak mesti harus digunakan sebagai pembangkit listrik. Itu hal yang pertama. Yang kedua, jadi biogas ini dapat digunakan untuk apa? Satu, selain tenaga listrik, yang kedua adalah dapat juga digunakan untuk bio-CNG. Kalau kita mengembangkan ini untuk ke depannya, rencana kami adalah kami akan prioritaskan untuk satu, penggunaan internal, yang kedua untuk transaksi komersial B2B, business to business. Kami saat ini tidak mewacanakan untuk menjajaki transaksi power purchase agreement dengan PLN, kecuali kalau misalnya regulasinya sudah mendukung di mana harga jual listrik itu dapat jauh lebih baik. Dan per saat ini kami sedang menjajaki untuk pengembangan biogas yang untuk dikembangkan menjadi bio-CNG. Manfaatnya tentunya satu, kalau kita ini tidak akan menambah revenue apabila kita kembangkan, tetapi dampak yang bisa kita lihat selain dari revenue, kalau tidak ada penambahan revenue, tentunya akan ada manajemen atau pengendalian biaya operasi, di mana kita lihat biaya bahan bakar saat ini sudah meningkat cukup signifikan. Jadi dengan dikembangkan menjadi pembangkit listrik dan digunakan untuk kebutuhan internal sebagai bio-CNG, maka konsumsi fossil fuel atau bahan bakar solar kami akan bisa dikurangi. Itu rencana kami yang kedepannya. Dan tentunya juga kami akan mengkapitalisasi dari penurunan gas rumah kaca tersebut. Dan untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Jeremy mengenai mekanisme kerjasama dengan Asia Food memiliki investasi 20% di anak perusahaan kami, Gading Mas Indonesia Teguh. Dan secara spesifik kerjasamanya adalah Asia Food ini merupakan leader untuk pemasok sayuran beku di Jepang dan juga beberapa negara lainnya, termasuk seperti Australia dan juga Amerika. Jadi kami memproduksi sayuran beku saat ini edamame dan juga kemudian kedepannya adalah okra beku, dan kemudian Asia Food membantu kami untuk memasarkan penetrasi ke pasar seperti Jepang, Amerika dan juga Australia. Demikian, semoga dapat menjawab. Ada pertanyaannya lagi yang saya belum jawab. Mekanisme bagi hasilnya, karena mereka memiliki 20% saham di Gading Mas, tentunya mekanismenya adalah apabila terjadi pembagian dividen dari Gading Mas, maka 80% ke ANJ dan 20% ke Gading Mas. Ke Asia Food. Demikian Pak Jeremy. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukas. Rekan-rekan investor dan analis, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir karena terbatas waktu. Memberikan pertanyaan dari Bapak Hunayfi dan Pak Yusrin. Yang pertama terkait larangan ekspor, atau mungkin yang sekarang terupdate terkait demo ya Pak Lukas, bagaimana dampaknya ke ANJ. Kemudian yang kedua terkait CAPEX, di tahun ini CAPEX-nya akan digunakan untuk apa saja. Kemudian yang terakhir mungkin ini ada terkait pertanyaan bagaimana status izin HGU lahan di Papua, Pak. Mungkin itu 3 pertanyaan terakhir sebelum kita close. Gilang, boleh nanti saya dibantu satu persatu karena saya telat untuk mencatatnya. Satu, saya coba jawab untuk perizinan HGU lahan di Papua. Kita telah mendapatkan surat konfirmasi dari Kementerian ATR BPN bahwa HGU kami yang ada di Papua untuk yang 2 konsesi kami, Permata Putra Mandiri dan Putra Manunggal Perkasa, itu tetap valid, tetap berlaku. Ya, terus kemudian yang
untuk satu HGU-nya lagi, yaitu HGU yang ada di ANJ, itu juga tetap valid, tetapi dengan status quo, artinya menunggu keputusan lebih lanjut dari tim Satgas yang akan mereview secara keseluruhan dari peruntukannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yusrin, bahwa ketiga HGU tersebut berdasarkan surat konfirmasi terakhir adalah masih berlaku. Demikian Pak. Pertanyaan yang lain apa Gilang, tolong diulangi? Ya, terkait larangan ekspor atau yang terbaru terkait demo terbaru ya Pak untuk kelapa sawit, bagaimana dampaknya ke ANJ? Ya, jadi untuk DMO aturan DMO ini kami masih menunggu aturan yang tertulisnya bagaimana mekanisme penerapan DMO. Tetapi secara garis besarnya seperti yang tadi telah saya jabarkan, sejak bulan Desember kami tidak melakukan ekspor. Artinya kami seluruh produk kami memang telah dijual ke pasar domestik. Itu. Tapi nanti bagaimana penerapan sistemnya, karena yang kami dengar adalah akan digunakan tracing kurang lebih seperti yang digunakan waktu tracing COVID kemarin. Kami sedang sebagai pelaku usaha, kami sedang menunggu arahan atau aturan-aturan yang lebih jelas lainnya. Mungkin Bu Nopri ada tambahan untuk yang kabar-kabarnya kan juga akan ada perubahan dalam hal levy ya. Jadi levy yang $375 itu harusnya diturunkan. Itu tadi pagi ada kabar dari Reuters, dan juga untuk peserta yang tetap ingin melakukan ekspor walaupun belum akan tetap melakukan ekspor tapi tidak ingin ikut DMO, itu sudah diberikan mekanisme juga harus bayar sekitar $200 ekspor levy, tapi kita masih menunggu peraturannya seperti apa. Kalau dari kita itu sebenarnya impact-nya hanya harga CPO lebih kecil, lebih rendah, untuk harga lokal itu jadi lebih rendah. Jadi kita akan melihat kalau misalnya lebih menguntungkan untuk melakukan ekspor, dan kalau mekanismenya sudah betul-betul tertulis dan bisa kita lakukan, dan tidak terlalu complicated seperti sekarang, kita harus kerjasama dengan refinery, itu bisa kita jajaki ya untuk ekspor kalau misalnya harganya lebih baik. Tapi sementara ini kita mempunyai hampir 75% local contract, long term local contract dengan buyer-buyer kita yang lokal. Jadi untuk sementara ini kita masih bisa melakukan penjualan lokal. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lukas dan Bu Nopri. Mungkin rekan-rekan analis dan investor, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi apabila rekan-rekan investor dan analis memiliki pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa dapat menghubungi kami. Nanti akan kami infokan kontaknya di belakang. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, saya akan sedikit mensamarikan dari apa yang sudah dipaparkan oleh tim manajemen ANJ, di mana seperti yang dipaparkan tadi, ANJ secara konsisten telah mengintegrasikan ESG strategi ke dalam strategi bisnisnya yang akan menjadi salah satu key driver pertumbuhan kinerjanya di masa depan. Kemudian selain itu, pada tahun 2021 dan kuartal 1 2022, ANJ mencapai peningkatan kinerja keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kompetitor. Tapi secara valuasi masih under value. Untuk itu mungkin rekan-rekan investor maupun analis dapat mempertimbangkan ANJT sebagai salah satu pilihan emiten untuk menambah portfolionya. Kemudian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, rekan-rekan investor dan analis dapat menghubungi kami di Investor Relation. Ini kontaknya. Kemudian mungkin rekan-rekan bisa juga memfollow sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan LinkedIn untuk menerima update dari ANJ. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Recording stopped.